Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam mudah-mudahan semuanya masuk surga. Daun salam, daun nanas. Yang jawab salam mudah-mudahan semua hutangnya pada lunas. Ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Al-hadis, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat yang paling istimewa ialah nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan selalu kita pupuk jiwa kita, selalu kita tebal keimanan kita, jangan sampai terkikis oleh zaman yang kian canggih sekarang ini, terutama anak-anak kita, putra dan putri kita ke depan. Kita pupuk dadanya, hatinya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya ke depan lebih kuat lagi memegang keimanan itu, supaya semuanya kita menjadi muslim yang muttaqin, muslim yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai cuma dibilang kita orang takwa, dibilang kita orang mukmin, tapi pada kenyataannya jauh daripada itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Alhamdulillah, kesempatan sore hari ini kita diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi sekaligus buka bersama. Alhamdulillah. Ini adalah iradah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kebetulan atau kebenaran. Kebetulan aja kita nih bisa ngumpul. Enggak ada istilah kebetulan. Semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul. Yang tadinya kita jarang banget ketemu, alhamdulillah di sini kita bisa berkumpul, bisa bertemu.
Yang tadinya jarang banget kita ngobrol, alhamdulillah kita ketemu, bisa menyapa, bisa bertanya kabar, gimana sehat, alhamdulillah sehat semuanya. Salawat sering salam semoga terlimpah curah ke baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, sehingga sampai kepada kita sekalian sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita diakui umat Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak, Ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, segenap DKM, pengurus Masjid Al-Jauharoh yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Tak lupa Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadusnya kalau hadir yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Para sepuh, para kesepuhan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Perum Dia 5 yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada semuanya. Tak lupa anak-anakku sekalian, ini sungguh luar biasa. Putra putri kita kenalkan ke masjid supaya kumpul di masjid. Berisik memang, tapi itulah ujian buat kita sekalian. Kalau anak kita tidak kita ajak ke masjid, mau diajak kemana? Nanti anak kita akan mengenal masjid. Insya Allah anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, tak banyak yang akan saya sampaikan terkait bulan suci Ramadan. Tadi saya sempat berkata dengan Pak Ketua DKM, waktunya hanya sebentar saja. Tolong dicermati, tolong diperhatikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini adalah satu riwayat dari Abu Hurairah, salah seorang sahabat Rasul yang sangat dekat dengan Rasul. Apa yang dikatakan Rasul selalu ia dengarkan. Maka sungguh luar biasa hadisnya dari Rasulullah, banyak sekali yang beliau hafal. Kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragima antu rajulin dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Kata Rasul, celakalah seorang hamba Allah, rugilah seorang hamba Allah, bahkan lahiqahu zallun, dia mendapatkan suatu kehinaan. Kenapa? Dzukirtu indahu walam yusalli alayya. Jikalau namaku disebut, dia tidak bersolawat kepadaku, diam aja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Kalau nama Rasul disebut oleh siapapun ia yang berbicara, makanya kita harus baca sholawat. Kapanpun dan dimanapun, lagi tiduran, lagi nyantai, lagi nyuci, lagi ngapain pun bebas kalau sholawat, kecuali di kamar kecil nggak boleh. Lagi ngedan baca sholawat, nggak boleh. Walaupun rajin banget sholawatnya, kalau di WC jangan dulu, udah diam dulu. Ada juga sebelum masuk baru ya baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Kalau di dalam mah diam aja. Ini ibu-ibu nyanyi. Kemana. Ibu-ibu nyanyi. Kok mall sekarang udah rame nih di mall. Ya, nggak boleh. Kita bersolawat kepada Nabi kapanpun dan dimanapun boleh. Lagi kerja katanya boleh, nggak apa-apa. Kalau kita mau baca Al-Quran harus adab. Pertama harus punya wudhu, kedua harus pakaiannya yang rapi, ketiga harus menghadap ke kiblat, tempatnya yang suci. Bacalah Al-Quran. Kalau baca sholawat bebas kapanpun dan dimanapun ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ayo, sallallahu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Insya kita semua bersolawat kepada Rasul. Kita baca solawat 1 kali dibalas 10 rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersolawat 10 kali, insya Allah rahmat Allah turun 100 kali. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena itu membuktikan bahwa kita cinta kepada Rasul, bahwa kita adalah umat Rasul. Disuruh solawat oleh Rasul, masa kita enggak mau? Kita disayang Rasul, nanti insya Allah dapat syafaat. Karena tiada manusia yang paling sibuk nanti di yaumil kiamah kecuali Rasulullah. Nabi-nabi yang lain tidak mampu untuk memberikan syafaat, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang akan memberikan syafaatul uzma nanti di yaumil kiamah. Sampai yang di neraka pun, kalau masih di aku umat Rasul, nanti Rasul akan cari sampai habis, tidak ada satupun di neraka umatnya. Karena Rasul tidak ingin satu umatnya pun ada di dalam neraka. Insya Allah mudah-mudahan kita di aku umat Rasul dan dapat syafaat Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal
alamin. Makanya kita baca sholawat kepada Nabi, nggak susah, nggak sulit ya, baca sholawat kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, kata Rasul, ragima anfu rajulin, sangatlah rugi manusia, bahkan celaka hidupnya, lahu abawani, dia masih punya orang tua, dua-duanya masih ada, awahidun minhum, atau tinggal seorang. Kalau bapaknya duluan berarti tinggal emak, kalau emaknya duluan berarti tinggal bapak. Kita masih punya orang tua sih, ada yang masih, ada yang sudah enggak ada, bahkan semuanya pun ada yang sudah enggak ada ya. Nah, kata Rasul, sangatlah rugi seorang hamba Allah, bahkan terdapat kehinaan di dalam dirinya. Kenapa? Lam yazirra alaihima walam ya'mal amalan bisababihi dakhalal jannah. Dia punya orang tua tapi tidak berbuat baik kepada orang tuanya, padahal dengan amal itu li'ana sababun dakhalal jannah, sabab ia berbakti kepada orang tua, itulah amal yang akan memberikan sebab dia masuk surga. Amin ya robbal. Kalau kita masih punya orang tua, beramallah sebaik-baiknya, berbaktilah sebaik-baiknya. Apalagi tinggal satu, tinggal emak doang, sakit-sakitan lagi emaknya. Udah tinggal satu, punya ibu doang, udah sakit-sakitan, saling suruh, lu aja dah nomor satu anaknya ada 5. Ini anaknya ada 5, pahiri-hiri ya, nggak mau ngurusin. Lu aja yang bontot tuh, urusin tuh emak tuh. Ada nggak yang gitu? Kita berbakti kepada orang tua masih hidup. Yang masih hidup kita beramal dengan sebaik-baiknya, apalagi nih mau lebaran ya, sekarang Ramadan sudah 10 hari terakhir nih, kita jenguk orang tua kita. Kalau di kampung mah udah biasa, menjadi adat ya, nenteng apa, nenteng rantang, nganterin emak gitu, nganterin ke emak, ngasih duit dah 1 juta. Senang nggak tuh orang tua? Senang banget. Mak nih, mak ada rezeki dikit nih, kasih emak kita. Itu guys, setahun sekali ngasihnya ya, nggak apa-apa. Tapi jenguk orang tua kita, tanyain, mak sehat mak, pak sehat pak, ditanyain nggak oleh kita? Apalagi kita ngerantau ya, orang tua jauh di kampung sana, mau mudik nggak ada ongkos, 5 tahun baru mudik. Ya Allah ya Karim, jangan sampai seperti sekarang banyak ya media sosial, telepon sama kita, gimana kabarnya, tanyain, jangan sampai dilupain. Itu adalah sebab kita masuk surga ya. Kita beramal sebaik-baiknya kepada orang tua, berbakti sebaik-baiknya kepada orang tua, jangan sampai dilupakan. Orang tua nggak ngarepin kita ngasih apa ke orang tua, enggak. Tapi ditanya pun dia udah alhamdulillah. Datang kita sama anak cucu, alhamdulillah. Senangin hatinya. Jangan sampai hatinya membenci kepada kita sebagai anaknya. 1 tetes air mata orang tua karena bahagia, insya Allah bakal sebab masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi sebaliknya, setetes air mata orang tua karena bendu kepada kita, kesel kepada kita sebagai anaknya, netes nih, sakit hati, disakitin sama anaknya, baik dari tingkah laku, perbuatan dan ucapannya,
setetes itu akan menjadi sebongkah api neraka buat bakar kita. Naudzubillahi min dzalik. Makanya sebaik-baiknya anak adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kalau sudah nggak ada, tolong doakan. Ya, kalau sudah nggak ada semua, tolong doakan. Kalau masih hidup, ya berbaktilah sebaik-baiknya. Jangan menyakiti hatinya. Apalagi ibu, sensitif udah tua mah. Kita ngomong agak kencang, katain ngebentak, ya. Pelan-pelan bicaranya, begitu. Insya Allah kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Balasannya tiada lain adalah surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjut. Masih ada waktu? Masih banyak ya. Yang ketiga nih. Ini terkait dengan Ramadan. Yang ketiga kata Rasul. Dicatat ya, diingat-ingat, nanti pulang ke bawah. Bukan cuma berkat doang yang dibawa, ya. Tapi kita catat dalam hati. Insya Allah akan jadi ilmu buat kita sekalian. Kata Rasul, ragima'an furajulin dakhala alaihi Ramadan wa qad tamma Ramadan walam yughfarlah. Sangatlah rugi seorang hamba, bahkan ruginya kelewat banget. Kenapa? Karena ia mendapatkan kecelakaan, kehinaan dalam hidupnya selama hidup di dunia. Enggak ngambil kesempatan dalam hidupnya. Dakhala alaihi Ramadan. Ia ada kesempatan masuk bulan Ramadan. Dikasih umur panjang oleh Allah, ada kesempatan mengalami ini Ramadan. Diberikan kesehatan masuk Ramadan, alhamdulillah. Qad tamma Ramadan, sebentar lagi tamat nih Ramadan nih. Sebentar lagi mau pergi nih Ramadan nih Pak. Ya, nggak kerasa ya, baru kemarin kita taraweh baru berapa malam. Ada yang full tarawehnya. Ya Allah ya Karim. Sudah mau pergi nih Ramadan, mau pamitan ini Ramadan. Walam yughfarlah, tapi Allah belum ampuni dosa kita. Li'anna sahra Ramadan sahrur rahmatin wa magfiratin. Kata Rasul, bulan Ramadan itu adalah bulan rahmat dan bulan ampunan. Kita jadikan kesempatan bulan ini bulan Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu, Bu, ya. Apakah sampai apa enggak umur kita di Ramadan yang akan datang nih? Apakah kita sampai umur kita tahu sampai apa enggak nanti Ramadan yang akan datang? Amin ya Allah ya Rabbal. Ya. Karena kita tidak tahu, bahkan tidak dijamin umur kita sampai tahun depan. Ya, masalah umur kita tidak tahu, pengennya mah panjang, tapi jangan panjang banget. Di sini udah pada enggak ada semua, kita doang yang sendirian. Betah enggak? Enggak ini. Mudah-mudahan kita panjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita jadikan ini Ramadan terakhir. Kenapa? Kita berbuat baik dengan sebanyak-banyaknya. Beramal sebanyak-banyaknya di Ramadan ini. Ambil kesempatan buat kita. Supaya apa? Supaya kita dapatkan rahmat Allah. Supaya kita dapatkan magfirah Allah. Jangan sampai Ramadan telah selesai, kita belum diampuni dosa. Ramadan sudah enggak, udah pergi, kita masih belum diampuni dosa oleh Allah. Makanya
Jadikan Ramadan ada Lailatul Qadar. Kita ambil kesempatan. Kenapa? Ramadan itu bulan khususiyat, khusus untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat-umat sebelum Nabi nggak ada yang namanya Ramadan, nggak ada. Hanya di umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang namanya Ramadan. Di Ramadan itu ada Lailatul Qadar, yang mana kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ibarat kita ibadah di malam hari itu ibarat lamanya 1000 bulan. 1000 bulan khairun min alfi syahr. Ya, 1000 bulan kita beribadah. Berapa tahun? 81 tahunan. Ya Allah ya Karim, walaupun umur kita enggak sepanjang nabi yang lain, ya. Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Nabi Adam 1000 tahun. Nabi Ibrahim 1000 tahun. Tapi umat Nabi kita cuma 63 tahun. Umatnya pun gak jauh dari itu. Paling jauh 70 tahun. 75, 80 udah reod. Betul enggak? Makanya ada amalan khusus, yaitu ada malam Lailatul Qadar. Ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun umur kita pendek 60 tahun, 70 tahun, tapi kita kalau setiap Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar, insya Allah amal kita luar biasa banyaknya, melebihi umat-umat yang lainnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau bulan Ramadan ini bulan rahmat, kalau Ramadan ini bulan magfirah, tentu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak diampuni, kenapa? Allahu maghbunun alaih. Kata Rasul, Allah itu mungkin benci kepada kita, marah kepada kita. Kenapa? Kita sendiri yang tahu, dan Allah. Apa sebabnya kok kita belum diampuni? Makanya dalam kesempatan ini kita jadikan momen yang terbaik buat kita sekalian untuk bertakur diri. Apalagi 10 hari terakhir Ramadan, disunahkan oleh Rasul bagi bapak-bapaknya nih iktikaf di masjid. Kuat nggak iktikaf? Iktikaf itu bahasa Arab artinya diam diri di masjid, ya. Diam diri di masjid, baca Al-Quran, baca zikir, apapun itu, sholawat dan lain-lain sebagainya, baca tahmid, tahlil dan lain-lain sebagainya. Ya, itu sungguh luar biasa. Kenapa? Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap Jumat sering iktikaf di masjid. Tapi 10 hari Ramadan terakhir ini iktikaflah, perbanyak di masjid. Ya, mudah-mudahan jadi amalan terbaik buat kita sekalian. Dan itu tentunya suatu kebahagiaan buat kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lisaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Itu yang kita harapkan. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Satu apa? Nih, dibagi-bagi buat buka. Udah ingat aja nih. Wah, apa ya isinya nih ya? Gitu. Nasi kotak apa ya isinya? Gitu kan. Oh, udah ini. Ini bahagia sekali kita. Beberapa menit lagi ke buka puasa, senang banget hati. Apa aja disiapin. Udah ada kolak, ada es campur, ada apa aja ibu-ibu, apa lagi ya, gorengan udah sedia, segala macam ada ini buat buka puasa ya. Bahagia hati kita. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang kedua, bahagia yang tiada kira adalah jika kita bertemu dengan zat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ialah di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat puasa adalah untuk mencetak manusia yang bertakwa. La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi manusia yang bertakwa. Tiada balasan bagi orang yang bertakwa ialah surga. Uiddat lil muttaqin, dikhususkan bagi orang-orang yang bertakwa surga itu. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa menjauhi apa yang dilarang dalam berpuasa. Nggak boleh ngomongin orang, nggak boleh ngegosipin orang ya. Lagi puasa, puasanya nggak batal, tapi pahalanya nggak ada. Mudah-mudahan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kita laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena bukan cuma menahan haus dan lapar, juga menahan nafsu kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, insya Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Intinya kita berpuasa adalah menahan diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Ini makan saja tidak boleh, padahal makan sesuatu yang baik, minum sesuatu yang baik, tapi tidak boleh sementara sebelum maghrib. Kenapa demikian? Untuk apa? Menggembleng diri kita, mempertebal rasa sabar kita, agar supaya menjadi manusia yang hakiki. Intinya manusia yang penuh dengan kesabaran, ketawakalan, dan rasa cinta dan kasih sayang, apalagi terhadap fakir miskin. Makanya diwajibkan nanti fitrah. Wajib kalau sudah pas takbiran itu sudah wajib. Kalau sekarang masih sunnah, Pak. Zakat fitrah itu sekarang masih sunnah hukumnya. Sunnah mengeluarkan zakat fitrah. Tapi nanti setelahnya Idul Fitri, maksudnya malam takbiran, itu wajib. Nggak boleh nggak, harus dilaksanakan. Kalau tidak, haram hukumnya, dosa hukumnya. Ya, kalau tidak. Itu pun yang mampu mengeluarkannya. Sekarang untuk Kabupaten Bogor ini ada kalau pakai uang, ada yang pakai uang di sini? Pakai uang. 42.000, iya. Ada yang pakai uang, pakai beras ya 3,5 kilo. 3,5 liter ya, bukan 3,5 kilo, 3,5 liter kalau pakai beras. Makanan pokok pakai beras 3,5 liter. Kalau pakai uang 42.000 per orangnya, gitu ya. Itu adalah kewajiban kita setahun sekali, ya. Zakat fitrah diri kita, keluarkan zakatnya supaya kita menjadi bersih. Walaupun kita berpuasa nggak zakat, itu ada yang ngegantung kayaknya, ya. Masih digantung pahala kita karena belum zakat fitrah. Makanya harus zakat fitrah. Insya Allah. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta mohon sekalian doa aja. Caranya udah. Paling nanti ramah-ramah itu pun kalau ada yang udah aja ya. Sekalian doa ya. Baik, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sekalian, kita tutup acara ini dengan doa. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sedang berpuasa. Kalau lagi puasa, doa itu yakin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشافينا وجه كريمنا ومولانا محمد وسلم ورد عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا نعيم حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا وأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل دعانا يا الله ودعانا صلاتنا ركوعنا سجودنا صيامنا وقيامنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل دعانا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا رزاق يا رزاق أنت خير الرازقين ورزقنا رزقا كثيرا بغير حساب. اللهم انفعنا يا الله بعلمنا يا الله ورزقنا يا الله برزقنا. اللهم تقبل يا الله صيامنا وقراءتنا وتدارسنا يا الله إيمانا بك يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.